Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali mari kita terus menjadi hamba yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dimanapun kita berada, dan kita dilindungi oleh Allah taala dari keburukan-keburukan yang dapat memberikan ketidakbaikan bagi kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Petualangan mencari jodoh, terkadang ini menjadi hal yang misteri bagi sebahagian orang gitu. Usianya sudah beranjak semakin dewasa, sementara jodoh yang diharap-harapkan tak kunjung datang. Terkadang ya wallahu alam ini menjadi permasalahan khususnya bagi kaum hawa. Ketika umurnya terus semakin bertambah, ternyata tak kunjung juga datang jodohnya. Maka dari sini perlu kita fahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, bahwasanya jodoh itu adalah bagian dari rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, saat kita berada di rahim ibu kita, itu sudah ditentukan 4 hal. Terkait rezekinya, terkait ajalnya, terkait amalnya, dan terkait bahagia atau akan celaka dalam kehidupannya ini. Itu sebuah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertama yang harus dikuatkan dalam hati, bahwasanya jodoh ini adalah bagian dari takdir Allah taala, bagian dari rezeki yang Allah taala tentukan untuk setiap manusia. Sebagaimana kita ketahui, kadang ada orang yang mendapat rezeki yang berbeda-beda, ada orang yang dapat cepat atau lambat. Nah, ini semua berlaku juga dalam jodoh bagi semua orang. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana jika jodohnya ini tak kunjung datang? Apakah kemudian menjadikan ini sebuah hal yang berdampak negatif bagi dirinya? Menganggap bahwasanya Allah Ta'ala tidak memperkenankan doa-doanya, menganggap bahwasanya begitu buruk dirinya sehingga jodoh itu tak kunjung datang, atau lain sebagainya yang malah menjadikan orang tersebut negative thinking. Tidak demikian. Sebaliknya, seharusnya justru orang tersebut harus positive thinking terhadap Allah Ta'ala, berhusnudzon terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan. Nah, perhatikan dalam hal-hal yang terjadi di kaum salaf terdahulu. Ya, ternyata terkadang jodoh itu bukan segalanya. Tidak kemudian begitu dia mendapatkan jodoh lalu menjadi lebih baik bagi dirinya. Justru terkadang seorang dengan tidak punya pasangan, dia tetap bisa menjadi yang terbaik. Dia bisa menyibukkan dirinya dengan ilmu, dia bisa lebih banyak lagi belajar, membaca, menyibukkan dirinya dengan dakwah dan lain sebagainya. Nah, tidak sedikit pula kan kita mendengarkan bahwasanya ketika seorang wanita ataupun laki-laki setelah ia menikah, malah dia makin kehabisan waktu, kurang belajarnya, kurang untuk terlibat dalam dunia dakwah dan lain sebagainya. Nah, maka daripada terundungkan rasa sedihnya karena belum datangnya jodoh, lebih baik, lebih menguatkan diri, lebih positif thinking untuk banyak menuntut ilmu, belajar, dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan bahwasanya dalam rangka mengejar jodoh, lalu ia melakukan hubungan yang tidak diperkenankan, istilah orang pacaran, penjajakan calon pasangan. Apakah ini diperbolehkan? Ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Jangan-jangan ini hanya tipu daya syaitan. Jangan-jangan ini hanya untuk memperturutkan hawa nafsu saja. Tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka lebih baik bersabar ya. Lebih baik bersabar. Sesuatu yang berharga, ya, seperti emas misalnya, sekalipun ia berada di dalam tanah, sekalipun ia
bersatu dengan lumpur, bersatu dengan kotoran-kotoran, tapi selama dia adalah benda yang berharga, tetap akan dihargai, tetap akan dicari. Lelaki walaupun dan juga wanita, walaupun tidak banyak orang yang melihatnya saat ini, tapi jika memang dia punya harga yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala, tentunya banyak orang akan mencarinya, akan meminta manfaat dari hal tersebut, akan berusaha mengambil manfaat dari apa yang bisa diberikan oleh orang-orang seperti ini. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, walaupun tetap harus ikhtiar, walaupun tetap harus berdoa, semua itu perlu adanya usaha. Untuk mendapatkan jodoh juga perlu usaha. Namun lakukanlah usaha-usaha yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Jangan dekati sekali-kali cara-cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan kuatkan lagi doa. Semoga apapun yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, apakah kemudian mendapatkan jodoh, kemudian mudah-mudahan jika diijabahi oleh Allah Ta'ala mendapatkan jodoh, dia adalah jodoh yang soleh ataupun solehah, yang terbaik untuk orang tersebut. Lalu jika pun ia tidak kunjung mendapatkan pasangan, mudah-mudahan kesendiriannya inilah yang terbaik. Dia bisa lebih memaksimalkan ibadahnya, ilmunya, dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi tidak selamanya memiliki pasangan itu selalu yang terbaik bagi seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi hidup kita di dunia dan senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap ketetapan Allah Ta'ala, sehingga kita kembali kepada Allah Ta'ala tetap menjadi hambanya yang beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.